Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jamila. Saya dari kelas 4B dan insya Allah saya akan mempresentasikan dari salah satu materi dari mata kuliah psikolinguistik yang diampu oleh Ibu Nina Hasanah, MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bagaimana manusia memahami ujaran. Nah, dalam memahami ujaran tentunya manusia harus mengetahui bagaimana ujaran yang pembicara atau lawan bicara kita ujarkan terhadap kitanya. Nah, tentunya untuk memahami ujaran tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada struktur batin dan struktur lahir, yang kedua ada proposisi, yang ketiga ada konstituen sebagai realita psikologis, yang keempat ada strategi dalam memahami ujaran, yang kelima ada ambiguitas. Nah, dari ambiguitas ini ada beberapa macam. Yang pertama ada macam ambiguitas, yang kedua ada teori pemrosesan kalimat ambigu, terus ada pemrosesan kalimat non harfiah, ada pemrosesan secara sintaktik atau semantik, terus yang terakhir yaitu ada penyimpanan kata. Nah, dari penyimpanan kata ini terbagi menjadi 2 poin. Ada faktor yang mempengaruhi akses terhadap kata, ada teori tentang makna. Nah, baik. Itu adalah poin-poin yang dapat mempengaruhi terhadap bagaimana manusia memahami ujaran tersebut. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan tentang bagaimana manusia meresepsi bunyi yang didengar melalui telinganya. Nah, bunyi-bunyi itu kemudian membentuk suku kata dan dari suku kata terbentuklah kata. Rentetan kata yang mengikuti kaidah tertentu membentuk prasa dan dari prasa-prasa itu terbentuklah klausa. Setelah diberi intonasi, nah, klausa ini menjadi sebuah kalimat. Nah, deretan kalimat yang memiliki hubungan makna membentuk sebuah wacana. Nah, persoalan yang kita hadapi adalah bagaimana manusia dapat memahami kata, prasa, klausa, kalimat atau wacana yang mereka dengar. Nah, dengan kata lain, bagaimana komprehensi dapat terbentuk begitu ya. Untuk membahas masalah ini, perlu terlebih dahulu dipahami macam serta definisi mengenai konsep ini. Nah, dari sudut pandang ilmu psikolinguistik, ada 2 macam komprehensi, yaitu yang pertama komprehensi yang berkaitan dengan pemahaman atas ujaran yang kita dengar, yang kedua komprehensi yang berkaitan dengan tindakan yang perlu dilakukan setelah pemahaman itu terjadi. Nah, untuk macam yang pertama, komprehensi dapat didefinisikan sebagai suatu proses mental di mana pendengar meresepsi bunyi yang dikeluarkan oleh seorang pembicara dan memakai bunyi-bunyi itu untuk membentuk suatu interpretasi tentang apa yang dikiranya dimaksud oleh pembicara tadi. Nah, secara mudah dapat dikatakan bahwa komprehensi adalah pembentukan makna dari bunyi. Nah, setelah pemahaman atas ujaran itu terjadi, pendengar menentukan apakah ada tindakan yang perlu dilakukan sesuai dengan apa yang dipahami. Nah, proses mental ini dinamakan yaitu sebagai pelaksanaan kalimat. Nah, baik. Untuk yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi, salah satu faktor yang mempengaruhinya yang pertama yaitu struktur struktur batin dan struktur lahir. Nah, baik. Dalam kebanyakan hal makna suatu ujaran dapat dipahami dari urutan kata yang terdapat
pada ujaran tersebut atau dari ciri-ciri tertentu masing-masing kata yang dipakai. Nah, kalimat seperti yang pertama misalnya, lelaki tua itu masih dapat bermain tenis. Dapat dipahami cukup dari urutan kata-kata terdengar atau terlihat oleh kita. Siapapun yang mendengar kalimat ini akan memberikan interpretasi makna yang sama, yakni adanya seorang lelaki tua, dia dari dulu sampai sekarang bermain sesuatu dan sesuatu itu adalah tenis. Nah, pada kasus yang lain, tidak mustahil bahwa suatu kalimat yang nampaknya sederhana ternyata memiliki makna yang rumit dalam kalimat yang kedua. Misalnya, lelaki dan wanita itu masih dapat bermain tenis. Nah, kita tidak yakin apakah lelaki itu tua seperti si wanita atau hanya wanita sajalah yang tua gitu, sedangkan lelakinya tidak. Nah, interpretasi ini muncul karena adjektiva tua dapat berfungsi sebagai pewatas hanya pada nomina wanita saja atau pada frasa laki-laki dan wanita. Nah, dari contoh-contoh di atas nampak bahwa makna atau kalimat ternyata tidak hanya ditentukan oleh wujud permukaan yang kita dengar atau kita lihat saja, tetapi bahkan terutama oleh representasi yang mendasarinya. Dengan kata lain, suatu kalimat tidak hanya memiliki struktur lahir, tetapi juga memiliki struktur batin. Nah, perbedaan struktur lahir dan batin ini sangat penting untuk pemahaman kalimat karena proses mental yang dilalui oleh manusia dalam menggapai kalimat-kalimat seperti ini berbeda dengan kalimat-kalimat yang tidak ambigu. Meskipun konsep struktur batin dan versus struktur lahir kini sudah tidak diikuti lagi oleh penggagasnya. Nah, hal ini dapat dalam kaitannya dengan komprehensi ujaran kedua konsep ini rasanya masih sangat bermanfaat. Seseorang dapat memahami suatu kalimat hanya bila dia memahami apa yang terkandung dalam kalimat itu, bukan hanya terlihat atau terdengar dari kalimat tersebut. Nah, yang kedua yaitu proposisi. Nah, unit-unit makna pada kalimat dinamakan proposisi. Nah, menurut Card and Cloud pada tahun 1977 halaman 11 atau Loebner mendefinisikan sebagai a set of the reference of all referring element and the whole they are likened. Dengan kata lain, untuk memahami suatu kalimat kita perlu memahami proposisi yang dinyatakan oleh kalimat tersebut. Proposisi itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada argumen, yaitu ihwal atau ihwal-ihwal yang dibicarakan. Yang kedua yaitu predikasi, yakni pernyataan yang dibuat melalui argumen. Ada beberapa macam preposisi seperti terlihat berikut. Nah, misalnya di sini ada poin A, B, dan C. Nah, terus ada kalimat, ada unit verbal, ada nomina di dalam tabel ini. Misalnya, pada poin A, kalimatnya yaitu Marsudi menyanyi. Untuk unit verbalnya yaitu menyanyi. Dan nominanya yaitu Marsudi. Untuk yang kedua, poin B, Santi sakit. Terus, yang menjadi unit verbalnya yaitu sakit dan yang menjadi nominanya yaitu Santi. Ya, untuk unit C yaitu Sari sedang menulis tesis. Yang menjadi unit verbal sedang menulis. Yang menjadi nomina yaitu seri atau dan tesis. Untuk poin yang D
Poin yang D yaitu Agus di Sumbawa. Yang menjadi unit verbal di Sumbawa dan yang menjadi nomina adalah Agus. Untuk yang poin E, Vivien memberi saya kado. Yang menjadi unit verbal adalah memberi dan yang menjadi nomina yaitu Vivien, saya, dan kado. Nah, pada contoh yang keenam, menyanyi, sakit, sedang menulis, di Sumbawa, dan memberi adalah predikasi. Sedangkan Sulaiman, Santi, Sari, Tesis, Agus, dan Vivien, saya, kado adalah merupakan argumen. Proposisi pada 6A mempredikati kegiatan menyanyi oleh Sulaiman. Nah, pada 6B mempredikati keadaan sakit si Santi. Pada 6C mempredikati kegiatan menulis tesis oleh Sari dan seterusnya. Karena argumen bisa apa atau siapa saja dan predikat juga bisa bermacam-macam, maka proposisi umumnya digambarkan dengan formula X, Y, Z yang berarti fungsi dikali terhadap Y, fungsi X terhadap Y dan Z. Nah, suatu kalimat bisa mengandung lebih dari proposisi. Yang sering terjadi pada manusia adalah bahwa begitu suatu proposisi kalimat dipahami, kata-kata yang mewakilinya menjadi tidak penting lagi. Kita bahkan sering lupa kata-kata apa persisnya yang dipakai oleh penutur tadi. Nah, hal ini terbukti dengan kenyataan bahwa kita harus menyatakan proposisi tersebut. Belum tentu kita akan memakai kata-kata dan urutan yang sama. Nah, terus yang bagian ketiga yaitu konstituen sebagai realitas psikologis. Nah, dalam analisis bahasa, kita selalu disodori dengan pemotongan kalimat menjadi berbagai bagian yang masing-masingnya digunakan konstituen. Konstituen bukanlah hanya sekedar potongan kalimat yang sifatnya arbitrer saja. Potongan kalimat menjadi konstituen mempunyai landasan psikologis maupun sintaktik yang kuat. Pertama, konstituen merupakan satu kesatuan yang utuh secara konseptual. Kedua, pemotongan kalimat kata di luar konstituen akan mengganggu komprehensi kita. Ketiga, yang kita simpan dalam memori kita bukanlah kata-kata yang terlepas dari konstituennya, tetapi kesatuan makna dari masing-masing konstituen. Nah, dengan gambaran di atas atau dengan gambaran tersebut, jelaslah nampak bahwa konstituen memegang peran yang sangat penting dalam usaha kita memahami suatu ujaran. Terus yang selanjutnya, poin selanjutnya yaitu strategi dalam memahami ujaran. Nah, dalam strategi memahami ujaran ini ada paling tidak 3 faktor yang ikut membantu kita. Pertama adalah faktor yang berkaitan dengan pengetahuan dunia. Sebagai anggota masyarakat, kita telah hidup bersama dengan alam sekitar kita. Alam sekitar ini memberikan kepada kita pengetahuan-pengetahuan tentang kehidupan di dunia. Sebagian dari pengetahuan ini bersifat universal, sedangkan sebagian yang lain khusus mengenai masyarakat di mana kita tinggal. Pengetahuan bahwa gajah berbadan besar membuat kita menganggap gajah yang berukuran seekor kambing adalah gajah kecil. Sebaliknya, pengetahuan kita bahwa semut yang panjangnya 2 cm adalah semut yang besar dan lain sebagainya. Dengan demikian, ungkapan gajah kecil dan semut besar harus dipahami dalam konteks tentang pengetahuan dunia. Jadi bergantung pengetahuan dunia itu seperti apa gitu.
Tidak jarang pula pengetahuan dunia ini merupakan suatu-satunya faktor yang membantu kita memahami isi suatu ujaran. Sulit untuk kita pungkiri bahwasanya di dunia ini banyak pengetahuan-pengetahuan yang kita belum ketahui, atau yang bahkan pengetahuan-pengetahuan dunia ini dapat menunjang terhadap interpretasi kita terhadap ujaran kita yang kita pakai dalam berkomunikasi berbahasa, gitu ya. Pengetahuan tentang dunia yang sifatnya tidak universal adalah pengetahuan yang spesifik terhadap pada budaya atau masyarakat tertentu. Pada masyarakat Jawa, nah misalnya ada perhitungan hari yang berdasarkan kalender Jawa. Menurut kalender Jawa, 1 minggu itu terdiri dari 5 hari. Ada Pon, ada Pain, ada Manis, ada Wage, dan Kliwon. Dalam kombinasinya dengan kalender nasional yang terdiri dari 7 hari, akan ada suatu hari Kamis yang tercampur dengan Wage. Kamis Wage itu adalah khusus, atau Kamis sebelum Jumat. Sesudah Kamis Wage adalah Jumat Kliwon. Dalam budaya Jawa, malam Jumat Kliwon yaitu Kamis Wage malam adalah malam yang menyeramkan. Mengapa? Karena pada malam ini banyak setan atau jin dan orang khusus lain menampakkan diri pada malam tersebut. Terus yang selanjutnya, kaitannya dengan komprehensi bahasa, tentulah jelas suatu kalimat yang berbunyi ini dalam Jumat Kliwon kan harus dipahami dengan suatu pertanyaan yang mempunyai implikasi spiritual yang menakutkan. Di samping pengetahuan tentang dunia, dalam memahami ujaran kita juga dibantu oleh faktor-faktor sintaktik, yaitu struktur konstituen. Inilah yang membantu kita memahami ujaran. Nah, jadi faktor sintaktik ini akan membantu kita terhadap ujaran yang kita dengar gitu. Dengan kata lain, kita memakai strategi-strategi sintaktik untuk membantu kita memahami suatu ujaran. Strategi-strategi ini antara lain adalah yang pertama, setelah kita mengidentifikasi kata pertama dari suatu konstituen yang kita dengar, proses mental kita akan mulai mencari kata lain yang selaras dengan kata pertama dalam konstituen tersebut. Seandainya misalnya kata yang kita dengar adalah orang, maka kita mencari kata yang secara sintaksis bisa berkolaborasi dengan kata ini. Kata-kata ini bisa tua, bisa bodoh, atau bisa itu. Misalnya tadi kata yang kita dengar itu yaitu kata orang. Nah, orang itu misalnya yang kata keduanya itu orang itu bodoh, atau ketua, ataukah manis, ataukah lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya yaitu setelah mendengar kata pertama dalam suatu konstituen, perhatikan apakah kita berikutnya mengakhiri konstruksi itu. Seandainya setelah kata orang muncullah kata maka, kita berkesimpulan bahwa konstruksi orang yang tidak mungkin terbentuk suatu konstituen. Karena itu benak kita masih mengharapkan adanya kata atau kata-kata lain yang mengikutinya lagi. Nah, misalnya tadi yang pertama, setelah kata yang pertama orang, maka kita akan mengharapkan kata kedua, atau apakah orang itu pintar, bodoh, tua, dan lain sebagainya. Terus yang kedua ya ini, misalnya kita yang tadi dibicarakan, seandainya kata orang itu muncul kata orang, maka kita mengharapkan kata-kata yang lainnya lagi gitu. Terus yang ketiga yaitu apabila ada urutan kata nomina, verba, nomina, maka nomina yang pertama adalah pelaku perbuatan.
kecuali ada tanda-tanda lain yang mengakhirinya. Yang kedua, bila dalam wacana kita temukan pronominal seperti dia, mereka, atau kami, mundurlah dan carilah antesidan untuk personal ini. Nah, terus yang selanjutnya, informasi lama biasanya mendahului informasi baru. Dalam kita berujar, ada informasi-informasi yang kita anggap ada pada kesadaran si pendengar pada saat dia mendengarkan. Nah, informasi seperti ini dinamakan informasi lama. Setelah informasi lama ditanyakan, barulah informasi baru diberikan. Terus yang selanjutnya yaitu ada ambiguitas. Nah, dalam beberapa hal kadang-kadang kita menemukan kalimat yang bermakna lebih dari suatu yang umumnya disebut sebagai kalimat yang ambigu atau taksa. Dari segi pemrosesan untuk pemahaman, kalimat yang ambigu memerlukan waktu yang lebih lama untuk diproses. Nah, hal ini terjadi karena pendengar menerka makna tertentu tetapi ternyata terkaan dia itu salah, sehingga dia harus mundur lagi untuk memproses ulang seluruh interpretasi dia. Nah, macam-macam ambiguitas. Nah, dilihat dari segi leksikal dan struktur kalimatnya, ambiguitas dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada ambiguitas leksikal, dan yang kedua ada ambiguitas gramatikal. Sesuai dengan namanya, ambiguitas leksikal adalah macam ambiguitas yang penyebabnya adalah bentuk leksikal yang dipakai. Macam ambiguitas gramatikal adalah macam ambiguitas yang penyebabnya adalah bentuk struktur kalimat yang dipakai. Yang kedua yaitu teori pemrosesan kalimat ambigu. Pada dasarnya ada dua macam teori mengenai pemrosesan kalimat yang bermakna ganda. Teori pertama dinamakan dengan Garden Part Theory atau GPT. Menurut teori Frazier tahun 1987 ini, orang membangun makna berdasarkan pengetahuan sintaktik. Ada dua prinsip dalam teori ini. Yang pertama, minimal attachment principle atau MAP, dan Lead Closure Prepath atau LCP. Pada MAP, orang menempelkan tiap kata yang didengar pada struktur kalimat yang ada pada bahasa tersebut. Jadi, seandainya kita baru saja mendengar we dan kemudian mendengar kata new, maka kita menempelkan new ini pada we sehingga terbentuklah FNV. We knew karena kita ketahui bahwa suatu FN umumnya diikuti oleh F-verb yang terjadi pada proses ini adalah bahwa kita menempelkan kata demi kata secara minimal, artinya menempelkan pada kata yang terdekat sebelumnya. Yang ketiga yaitu ada pemrosesan kalimat non-harfiah. Kalimat yang kita dengar tidak selalu mengungkapkan perpaduan makna dari tiap kata yang ada pada dalam kalimat tersebut. Sering kali terjadi bahwa makna dari suatu elemen A yang berjejer dengan elemen B tidak dapat ditelusuri dari makna A maupun B. Kolokasi antara A dan B bukan memunculkan makna AB, tetapi makna C. Nah, sebagai misal, kata tong dan seng. Nah, elemen A dan B yang memunculkan makna C dinamakan idiom. Nah, jadi
Dengan kata lain, makna frasa yang dinamakan idiom tidak bisa kita rujuk pada makna masing-masing kata. Karena apa? Karena tongseng telah membentuk makna tersendiri, yakni makanan semacam soto, maka tongseng kita namakan sebuah idiom. Terus yang selanjutnya yaitu pemrosesan secara sintaktik dan semantik atau semantik. Seperti dinyatakan sebelumnya, ada dua macam pendekatan yang membantu kita meresepsi dan memahami ujaran. Dan kedua pendekatan ini seolah-olah merupakan dua kelompok yang berdiri sendiri-sendiri. Dalam kenyataan kedua, kelompok ini saling membantu. Kompetensi kita sebagai penutur asli tentang sintaksis bahasa kita tentu merupakan bekal intuitif yang membimbing kita untuk menerima, menolak, meragukan, dan mendeteksi ambiguitas suatu kalimat. Sebagai penutur asli, kita juga memiliki intuisi semantik, baik yang sifatnya universal, misalnya kuda dapat memakai sepatu sedangkan buaya tidak, maupun yang lokal, mengawini harus dengan pelaku pria gitu ya. Nah, kelompok psikolog dan psikolinguis seperti Townsend dan Bever yang mendukung pandangan koneksionis bahkan tidak hanya memanfaatkan kedua pendekatan ini, tetapi juga faktor-faktor lain seperti keseringan pemakaian kata dan kecocokan tematik antara nomina dengan verba. Semua faktor ini nampaknya diperlukan agar manusia dapat memahami ujaran manusia lain. Jadi seperti itu ya. Terus yang selanjutnya yaitu ada penyimpanan kata. Nah, kalau kita berbicara atau menulis tanpa kita sadari, kata-kata yang kita perlukan pada umumnya secara otomatis keluar begitu saja seolah-olah tanpa melalui proses apapun. Nah, sulit kita pungkiri atau sulit kita pungkiri juga bahwa dalam berbicara kita juga seolah-olah pembicaraan yang kita bicarakan itu tidak melalui proses, melainkan terjadi begitu saja. Nah, akan tetapi dalam pemrosesan itu terjadi ada beberapa proses gitu. Jadi seperti itu ya. Begitu pula waktu kita bertindak sebagai pendengar atau pembaca, kita dengan mudah dapat memahami apa yang dikatakan oleh lawan bicara kita atau yang ditulis dalam bacaan. Sepertinya kita melakukan hal itu tanpa berpikir. Proses seperti ini memang kelihatannya sangat natural, tetapi kalau kita selami secara mendalam atau kita dapati bahwa untuk mengeluarkan atau untuk memahami satu kata diperlukan proses yang sangat rumit. Nah, pertama, kita harus dapat terlebih dahulu menentukan apakah 4 bunyi yang kita dengar itu P, E, N, A adalah kata dalam bahasa kita. Penentuan itu didasarkan dalam kompetensi kita sebagai penutur bahasa Indonesia yang secara intuitif tahu bahwa urutan bunyi seperti itu memang mengikuti kaidah fonotatik bahasa kita atau tidak. Artinya, apakah urutan bunyi seperti di tersebut membentuk wujud yang pantas dalam bahasa kita atau tidak, itu seperti itu ya. Yang kedua, kita harus mengumpulkan fitur-fitur atau fitur-fitur apa yang secara alami melekat pada benda itu, bentuk fisiknya, ukurannya, fungsinya, warnanya, dan lain sebagainya. Ketiga, kita harus membandingkan dengan benda-benda yang fitur-fiturnya tumpang tindih dengan fitur-fitur ini, misalnya pensil, kapur, spidol, stabilo, dan marker. Pena dan pensil misalnya memiliki bentuk fisik yang mirip dan fungsinya juga boleh dikatakan sama, yakni untuk menulis. Namun ada fitur lain yang membuat
benda itu berbeda, yang satu mudah dihapus, yang lainnya tidak. Nah, keempat, kita harus memilih di antara benda-benda yang sama, di mana yang memenuhi semua syarat. Proses ini tentunya memakan waktu karena untuk mencapai kata yang kita inginkan harus dilakukan proses eliminasi. Pensil memenuhi banyak syarat, tetapi wujud fisik penulisannya bukan dari tinta. Nah, spidol juga memenuhi banyak syarat, tetapi wujud fisik benda ini dan hasil tulisannya juga berbeda, seperti itu ya. Terus yang pertama dari penyimpanan kata itu ada faktor yang mempengaruhi akses terhadap kata. Yang pertama ada faktor frekuensi kata, yang kedua ada faktor ketergambaran, yang ketiga ada faktor keterkaitan semantik, dan yang keempat ada faktor kategori gramatikal. Yang kedua ada teori tentang makna. Nah, ada dua teori yang kita ketahui tentang makna, yaitu ada teori fitur dan ada teori berdasarkan pengetahuan. Teori fitur pada dasarnya menyatakan bahwa kata memiliki seperangkat fitur atau ciri yang menjadi bagian integral dari kata itu. Kata anjing misalnya memiliki fitur bernyawa, adalah binatang, warnanya bisa hitam, coklat, putih, belang-belang, kaki 4, telinga 2, ekor 1, ukuran badan, suara guguk, dan lain sebagainya. Nah, fitur-fitur inilah yang secara keseluruhan membentuk konsep yang dinamakan anjing. Di pihak lain, batas antara kelompok fitur dengan kelompok fitur yang lain bisa juga menipis, sehingga kita kadang-kadang tidak dapat memilah-milah objek dengan mudah. Kita tidak akan ragu untuk mengatakan bahwa mangga, durian, dan jambu adalah buah, sedangkan terong, lobak, dan labu adalah sayuran. Akan tetapi, kita tidak yakin apakah tomat dan mentimun itu termasuk buah atau sayur. Nah, fitur yang ada pada suatu kata membantu kita mengembangkan intuisi kita. Nah, kita menolak kalimat-kalimat berikut karena intuisi kita membimbing kita ke arah itu. Nah, untuk menangani masalah ini muncullah teori lain yang dinamakan teori berdasarkan pengetahuan atau knowledge based theory. Teori ini masih berdasarkan pada teori fitur, tetapi diperluas. Dari teori fitur itu diperluas lagi ya. Nah, dalam teori ini tidak hanya fitur yang terlihat, tetapi juga esensi dan konteksnya. Manusia tidak hanya menyerap fitur-fitur itu, tetapi juga melihat esensinya. Kucing misalnya, memang memiliki fitur kaki 4, tetapi tidak mustahil bahwa ada kucing yang karena kegagalan genetik hanya mempunyai 3 kaki. Begitu juga kalau satu kakinya patah, dia akan terus hidup dengan 3 kaki. Binatang ini akan tetap saja dianggap sebagai kucing meskipun kakinya itu ada 3. Nah, yang pertama ada faktor genetik, yang kedua atau kakinya patah, seperti itu ya. Nah, dalam gambaran tersebut dapatlah disimpulkan bahwa kata disimpan dalam benak kita berdasarkan berbagai faktor. Ada yang berdasarkan keseringannya, ada yang berdasarkan ketergambarannya, ada yang karena kemiripan fonetiknya, ada yang karena kedekatan semantiknya, dan ada pula karena kategori sintaktiknya. Fitur semantik juga memegang peran yang sangat besar karena kedekatan antara satu entitas dengan entitas yang lain dapat pula disebabkan oleh jumlah serta macam fitur yang sama atau mirip. Nah,
Terus manusia dapat memahami ujaran itu mengapa? Karena mereka dapat mengenali kata-kata yang mereka dengar secara intuitif gitu ya. Yang sebenarnya berdasarkan pada pengetahuan yang mereka miliki tentang bahasa dan budaya mereka. Mereka dapat pula meretrieve kata-kata yang mereka perlukan waktu berujar karena kata-kata ini terorganisir secara sistematis dalam benak manusia berdasarkan kriteria. Nah, terus yang selanjutnya yaitu simpulan. Nah, simpulan. Terdapat beberapa poin yang dapat manusia lakukan untuk memahami ujaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada struktur batin dan struktur lahir, yang kedua ada proposisi, yang ketiga ada konstituen sebagai realitas psikologis, yang keempat strategi dalam memahami ujaran, yang kelima ada ambiguitas, yang keenam ada penyimpanan kata. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya bila ada penjelasan yang kurang dimengerti karena masih tahap pembelajaran, dan presentasi ini dipersembahkan untuk memenuhi bukan dipersembahkan ya, mohon maaf. Presentasi ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas akhir atau UAS semester genap. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, ungdur mankola walatang durman kila. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.